Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di sebuah rumah megah di pinggiran kota, hiduplah seorang wanita bernama Ratna. Ia adalah seorang istri yang selama ini dikenal sabar, penuh pengertian, dan selalu menomorsatukan keluarganya. Rumah yang ditempatinya bukan sembarang rumah. Rumah itu dulunya adalah peninggalan dari orang tuanya. Sebuah warisan yang ia rawat dengan sepenuh hati. Meski secara hukum, rumah itu sah tercatat atas nama Ratna, namun demi rasa hormat kepada suaminya, ia selalu menyebut rumah itu sebagai rumah mereka berdua. Hari-hari Ratna awalnya terasa damai. Setiap sudut rumah menjadi saksi bisu perjalanan hidupnya bersama sang suami, Bima. Di rumah itulah mereka membangun keluarga, bercengkerama, merencanakan masa depan, bahkan menyelesaikan masalah bersama. Namun, seiring berjalannya waktu, Ratna mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Senyum suaminya tak lagi selembut dulu. Perhatiannya mulai berkurang, bahkan sapaan hangat setiap pagi perlahan menghilang. Perubahan itu semakin terasa ketika seorang wanita asing mulai sering datang ke rumah. Awalnya, Bima memperkenalkan wanita tersebut sebagai teman kerja yang sedang kesulitan. Ratna yang memang berhati lembut, menyambutnya dengan ramah, memberikan ruang tamu untuk beristirahat, bahkan menawarinya makanan. Ia tak pernah menaruh curiga sedikit pun, karena di dalam hatinya ia percaya sepenuhnya pada suaminya. Namun, perlahan-lahan kehadiran wanita itu menjadi semakin sering. Ia bukan lagi sekadar tamu, tetapi mulai bertingkah layaknya penghuni. Barang-barang pribadinya mulai terlihat di sudut ruangan. Ada tas tangan di sofa, ada pakaian yang digantung di kamar tamu, bahkan perlengkapan kecantikan mulai memenuhi meja rias yang seharusnya hanya digunakan oleh Ratna. Semula Ratna mencoba menutup mata, berusaha berpikir positif. Tetapi hatinya mulai terusik. Bukan hanya itu, perlakuan Bima juga semakin jauh berbeda. Jika dulu setiap Ratna menyuguhkan makanan, suaminya selalu tersenyum dan memuji masakannya, kini Bima lebih sering membandingkan dengan masakan wanita asing tersebut. Jika dulu Ratna selalu diajak berdiskusi, kini Bima lebih sering berdua dengan wanita itu, seakan ia sudah tak dianggap ada. Yang lebih menyakitkan lagi, perlahan keluarga besar Bima pun ikut berubah sikap. Ibu mertua yang biasanya ramah dan penuh kasih, kini lebih banyak memihak kepada wanita asing itu. Setiap kali Ratna mencoba bicara, ia justru dibungkam dengan kata-kata tajam. Kamu terlalu sensitif, Ratna. Jangan berlebihan. Wanita itu butuh tempat tinggal. Masa kamu tidak bisa menerima? Begitulah kata-kata yang sering dilontarkan, membuat Ratna semakin merasa sendirian. Hari demi hari, rumah yang dulunya menjadi tempat penuh kehangatan, kini berubah menjadi ruang asing yang membuat Ratna merasa terasing. Ia berjalan melewati koridor rumah dengan hati yang berat. Foto-foto pernikahannya yang terpajang di dinding terasa seolah menatapnya dengan iba. Hatinya bertanya, apakah semua janji manis yang pernah terucap dari bibir suaminya hanyalah angin lalu? Ratna mencoba menahan air mata. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan siapapun. Ia masih meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase, bahwa semua akan kembali seperti semula. Namun, jauh di lubuk hati, ia sadar bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Puncak perasaan terasing itu terjadi ketika suatu malam, saat Ratna sedang menyiapkan makan malam. Ia mendengar tawa suaminya bersama wanita itu dari ruang tamu. Mereka bercanda, seolah tidak ada Ratna di dalam rumah tersebut. Ketika Ratna membawa hidangan ke meja, tak ada ucapan terima kasih. Yang ada hanyalah tatapan sinis dari wanita itu. Tatapan yang seolah berkata, kamu tidak lagi dibutuhkan di rumah ini. Ratna menunduk, menelan kepedihan itu sendirian. Ia tahu rumah ini adalah warisan orang tuanya.
Ia tahu rumah ini berdiri kokoh karena kerja keras dan doa keluarganya. Namun kini, rumah yang seharusnya menjadi benteng kebahagiaan berubah menjadi medan pertempuran yang perlahan mengikis harga dirinya. Di malam-malam sunyi, Ratna hanya bisa memandangi langit-langit kamarnya sambil bertanya dalam hati, bagaimana bisa ia sampai berada di posisi ini? Bagaimana bisa rumah yang diwariskan dengan cinta oleh orang tuanya justru menjadi tempat di mana ia diperlakukan seperti orang asing? Ketika semua orang mulai memandang rendah dirinya, Ratna hanya bisa menggenggam erat buku nikah dan dokumen, rumah yang disimpannya dengan hati-hati. Ia belum tahu kapan harus menggunakannya. Namun, yang pasti, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti kebenaran akan terbuka. Suatu hari nanti, semua orang akan tahu siapa yang benar-benar berhak atas rumah itu dan siapa yang sebenarnya hanya menumpang. Hari demi hari, suasana rumah Ratna semakin terasa asing. Wanita yang awalnya disebut hanya sebagai teman kerja itu, kini semakin berani menempatkan dirinya seolah-olah pemilik rumah. Namanya Maya. Dengan wajah yang selalu berpura-pura, manis di depan orang lain, ia berhasil mengambil hati Bima dan keluarga besar suaminya. Namun di balik itu semua, Maya menunjukkan wajah aslinya ketika hanya ada Ratna di rumah. Suatu sore, Ratna sedang membersihkan ruang tengah. Tangannya sibuk merapikan kursi dan menata meja, berusaha menjaga rumah agar tetap rapi seperti biasanya. Tiba-tiba Maya muncul dengan langkah angkuh, berdiri tepat di depannya. Dengan suara yang dibuat tenang namun penuh kesombongan, ia berkata, "Ratna, sebaiknya kamu tahu, aku bukan hanya tamu di sini. Aku adalah pasangan sah Bima sekarang. Jadi, aku punya hak penuh tinggal di rumah ini." Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong. Ratna tertegun, tangannya terhenti di atas kain lap yang masih memegang meja. Ia menatap Maya dengan mata yang berkaca-kaca, berusaha memastikan apakah benar ia mendengar hal itu dengan jelas. Maya melangkah lebih dekat, wajahnya semakin angkuh. "Kamu pikir selama ini Bima hanya main-main denganku?" "Tidak, Ratna. Aku adalah istrinya. Kamu hanya bertahan karena belas kasihan. Sudah saatnya kamu menyingkir. Rumah ini bukan lagi tempatmu." Ratna terdiam, hatinya terasa diiris perlahan. Selama ini ia sudah menaruh curiga, tetapi mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Maya membuatnya seakan kehilangan udara untuk bernapas. Air matanya hampir jatuh, namun ia segera menguatkan diri. Ia tahu, jika ia menunjukkan kelemahan, Maya akan semakin berani menginjak harga dirinya. Ratna mencoba bicara dengan suara bergetar. "Maya, rumah ini adalah peninggalan orang tuaku. Rumah ini berdiri karena warisan keluarga. Aku tinggal di sini bersama suamiku, bukan karena belas kasihan siapapun. Jangan pernah bicara seakan kamu pemilik tempat ini." Namun Maya hanya tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh ejekan. "Warisan? Kamu pikir ada yang peduli dengan cerita lamamu? Bima yang sekarang menentukan segalanya. Kalau dia memilihku, berarti aku berhak atas rumah ini juga. Kamu hanya masa lalu." Ucapan itu menancap begitu dalam di hati Ratna. Lebih menyakitkan lagi saat percakapan itu terdengar oleh Bima yang baru saja pulang kerja. Alih-alih membela Ratna, Bima justru mendekati Maya, menggenggam tangannya di depan Ratna, seolah menguatkan klaim yang baru saja dilontarkan. "Ratna," kata Bima dengan wajah datar, "kamu harus bisa menerima kenyataan. Maya sekarang bagian dari hidupku. Jangan memperumit keadaan. Kalau kamu merasa tidak nyaman, mungkin lebih baik kamu keluar dari rumah ini untuk sementara waktu." Darah Ratna seolah berhenti mengalir. Kata-kata itu keluar dari mulut pria yang dulu pernah bersumpah akan selalu menjaganya, pria yang dulu berdiri tegak di hadapan penghulu, berjanji setia sampai maut memisahkan. Kini, pria itu justru memintanya pergi dari rumah yang diwariskan oleh orang tuanya sendiri. Ratna mencoba menahan amarah dan kesedihan yang bercampur menjadi satu. Ia menatap Bima, lalu memandang Maya yang berdiri dengan senyum penuh kemenangan. "Kalian boleh merendahkanku," ucap Ratna lirih. "Tapi jangan pernah berpikir aku akan begitu saja meninggalkan rumah ini. Rumah ini bukan milik kalian. Rumah ini adalah darah dan air mata keluargaku."
Maya mengangkat dagunya tinggi-tinggi, lalu berkata dengan nada menantang, "Kita lihat saja siapa yang akhirnya harus pergi. Aku tidak takut. Semua orang ada di pihakku. Bahkan keluarga besar Bima pun mendukungku." Sejak saat itu, keadaan semakin buruk. Maya semakin terang-terangan menempatkan dirinya sebagai istri di rumah tersebut. Ia duduk di kursi utama ruang makan, mengambil alih dapur, bahkan mulai mengatur keluar masuknya tamu. Setiap kali ada keluarga besar datang, Maya dengan lantang memperkenalkan dirinya sebagai istri sah Bima, sementara Ratna hanya dianggap sebagai penghuni sementara yang kebetulan masih ada di rumah itu. Bahkan pada suatu kesempatan, di hadapan ibu mertua, Maya dengan enteng berkata, "Bu, sebaiknya Ratna mencari tempat tinggal lain. Dia sudah tidak pantas berada di sini. Aku yang akan mengurus rumah ini bersama Bima." Ibu mertua yang dulu penuh kasih pada Ratna, kini terpengaruh oleh kata-kata Maya. "Ratna," katanya dengan nada dingin, "Maya benar. Kamu sebaiknya tidak memaksakan diri. Jangan membuat suasana rumah semakin keruh. Kamu terlalu banyak menuntut." Hati Ratna kembali remuk. Ia ingin berteriak, ingin menjelaskan bahwa rumah itu bukan milik Bima, apalagi milik Maya. Namun ia memilih diam. Ia tahu, kata-kata tanpa bukti hanya akan dianggap angin lalu. Ia harus menunggu waktu yang tepat saat kebenaran bisa disampaikan dengan cara yang tak terbantahkan. Malam itu, Ratna duduk sendirian di kamarnya. Kertas-kertas penting ia keluarkan dari laci, satu persatu. Buku nikahnya, sertifikat rumah atas nama dirinya, dan dokumen warisan dari orang tuanya. Ia menatap semuanya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar antara sedih dan marah. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan menyerah. Mereka boleh mengusirku, merendahkanku, bahkan mempermalukanku." Hari-hari berikutnya terasa semakin berat bagi Ratna. Rumah yang dulunya menjadi tempat ia menumpahkan tawa dan doa, kini berubah menjadi ruang penuh kepedihan. Setiap langkah yang ia ambil di dalam rumah itu terasa asing, seakan lantai, dinding, bahkan pintu yang dulu akrab dengannya kini menolak kehadirannya. Suara Maya terdengar di setiap sudut, penuh perintah dan rasa berkuasa. Sementara Bima, suami yang dulu ia percayai sepenuh hati, semakin jauh, seakan lupa bahwa ada seorang istri yang selama ini selalu setia menemaninya. Ratna seringkali duduk sendirian di kamar, menatap kosong ke arah jendela. Malam-malam panjang dihabiskannya dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Dalam kesepian itu, ia selalu bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana bisa hidupnya berubah secepat ini? Bagaimana bisa ia yang selama ini berkorban untuk keluarga, justru dianggap tidak ada artinya sama sekali? Meski hatinya hancur, Ratna masih memiliki sisa kekuatan yang membuatnya bertahan. Sebuah keyakinan bahwa kebenaran pada akhirnya akan terungkap. Ia tahu, rumah ini adalah warisan sah dari orang tuanya. Ia tahu, pernikahannya dengan Bima sah di mata hukum dan agama. Dan ia tahu, tidak ada seorang pun yang bisa menghapus kenyataan itu, meskipun mereka mencoba sekeras apapun. Di dalam lemari, kayu tua peninggalan ayahnya, Ratna menyimpan sebuah kotak kecil. Kotak itu bukan sembarang kotak, melainkan tempat ia meletakkan seluruh dokumen penting yang menjadi pegangan hidupnya. Setiap kali hatinya mulai goyah, Ratna akan membuka kotak itu, seakan mencari kekuatan dari tumpukan kertas yang di dalamnya tersimpan cerita panjang tentang hidupnya. Suatu malam, ketika Maya dan Bima sudah tertidur lelap, Ratna berjalan perlahan menuju lemari kayu itu. Tangannya gemetar saat membuka laci, lalu mengeluarkan kotak kecil yang tertutup debu tipis. Dengan hati-hati, ia membuka penutupnya, lalu mengeluarkan lembar demi lembar dokumen yang tersusun rapi. Di sana ada sertifikat rumah dengan jelas tertera, namanya sebagai pemilik sah. Ada pula akta waris yang membuktikan bahwa rumah tersebut diberikan oleh orang tuanya sebelum mereka berpulang. Dan yang tak kalah penting, ada buku nikah asli yang menjadi saksi bahwa dirinya adalah istri sah Bima, bukan wanita lain yang datang entah dari mana. Ratna memandangi dokumen-dokumen itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terasa hangat, seakan orang tuanya yang sudah tiada sedang memeluknya dari kejauhan. Ia membisikkan doa, "Ayah, Ibu,
Aku berjanji akan menjaga warisan ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga diri kita. Aku akan bertahan meski sendirian. Ratna lalu merapikan kembali dokumen-dokumen itu, memasukkannya ke dalam amplop besar dan menyembunyikannya di tempat yang lebih aman. Ia tahu, saat ini bukan waktu yang tepat untuk menunjukkan semuanya. Ia harus menunggu momen yang tepat, momen di mana semua orang berkumpul, momen di mana kebenaran bisa ditunjukkan di depan mata mereka tanpa bisa dibantah sedikit pun. Hari-hari berikutnya, Ratna menjalani hidup dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa hancur karena diperlakukan seperti orang asing di rumahnya sendiri. Setiap kali Maya memerintahnya, setiap kali Bima membelanya, hatinya terasa tertusuk. Namun di sisi lain, ada api kecil di dalam dirinya yang terus menyala. Api itu adalah harapan, keyakinan bahwa ia masih punya pegangan kuat yang tidak bisa diruntuhkan oleh siapapun. Ratna mulai belajar menahan diri. Ia tidak lagi mudah terpancing emosi ketika Maya mencoba merendahkannya. Ia tidak lagi menangis di depan orang lain, melainkan hanya ketika sendirian. Ia tahu, Maya dan Bima menganggap dirinya lemah, dan ia sengaja membiarkan mereka berpikir begitu. Karena di balik diamnya, ia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Kebenaran yang akan membuka mata semua orang. Suatu sore, saat keluarga besar Bima datang berkunjung, Ratna hanya duduk diam di pojok ruangan. Ia mendengarkan bagaimana Maya dengan lantang menyebut dirinya sebagai istri sah, bahkan berani berkata bahwa rumah itu kini menjadi miliknya. Ratna menahan perasaan pedih, membiarkan semua ucapan itu lewat begitu saja. Di dalam hatinya ia berkata, "Bicaralah sesuka hatimu, Maya. Satu hari nanti, kamu sendiri yang akan terdiam ketika kebenaran terbuka." Malam itu, Ratna kembali membuka kotak kecilnya. Ia menyentuh setiap dokumen dengan penuh perasaan. Sertifikat rumah, akta waris, dan buku nikah asli ia letakkan di atas meja. Ia menatapnya satu persatu, lalu tersenyum tipis meski hatinya masih penuh luka. "Aku masih punya ini semua," bisiknya pelan. "Mereka boleh menganggapku tidak ada, boleh merendahkanku, boleh mengusirku, tapi aku masih punya bukti. Bukti bahwa aku istri sah, bukti bahwa rumah ini adalah milikku, dan bukti bahwa aku bukan wanita lemah yang bisa diinjak sesuka hati." Dengan hati-hati, Ratna menyusun kembali semua dokumen itu, lalu menyembunyikannya lebih dalam lagi agar tidak ada seorang pun yang bisa menemukannya sebelum waktunya tiba. Ia tahu, hari pembuktian itu pasti akan datang. Dan ketika hari itu tiba, tidak hanya Maya yang akan terdiam, tetapi juga Bima, keluarganya, bahkan semua orang yang selama ini memandang rendah dirinya. Meski hatinya hancur, meski ia sering menangis, sendirian, Ratna tidak pernah benar-benar kehilangan harapan. Ia tahu, perjuangannya belum selesai. Ia masih memiliki kekuatan yang mereka tidak tahu, kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan menjadi senjatanya untuk melawan semua kebohongan yang sudah merusak hidupnya. Hari yang ditunggu itu akhirnya tiba. Keluarga besar Bima datang berkunjung ke rumah. Seperti biasa, setiap beberapa bulan sekali mereka berkumpul untuk sekadar bersilaturahmi. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Bukan lagi Ratna yang sibuk menyambut tamu dan memastikan semua tertata rapi, melainkan Maya. Dengan pakaian mewah dan riasan mencolok, Maya berdiri di depan pintu sambil menyambut satu persatu anggota keluarga dengan penuh percaya diri, seakan-akan dialah nyonya rumah. Ratna hanya berdiri beberapa langkah di belakang, dengan hati yang terasa teriris. Ia menyaksikan bagaimana peran yang seharusnya menjadi miliknya diambil begitu saja. Sementara itu, Bima tersenyum bangga mendampingi Maya tanpa sedikit pun mempedulikan perasaan istrinya sendiri. Di ruang tamu, keluarga besar berkumpul. Obrolan mengalir dengan hangat, namun kehangatan itu hanya diarahkan pada Maya. Mereka memuji keanggunannya, ramah tamahnya, bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa Maya lebih cocok mendampingi Bima. Ratna hanya bisa duduk di sudut ruangan, menunduk dalam diam, berusaha menahan air mata agar tidak tumpah. Saat suasana semakin ramai, Maya dengan suara lantang berkata, "Saya bersyukur sekali bisa diterima di keluarga ini.
Saya akan berusaha menjadi istri yang baik untuk Bima, mengurus rumah ini, dan menjaga semuanya agar tetap harmonis. Ucapan itu membuat beberapa anggota keluarga menoleh ke arah Ratna. Ada yang terlihat bingung, ada pula yang tampak tidak peduli. Ratna sendiri hanya menelan ludah, mencoba menahan amarah. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, Maya melanjutkan dengan kalimat yang lebih menusuk. Lagi pula, kata Maya sambil melirik Ratna dengan senyum sinis. Selama ini Ratna hanya numpang tinggal di sini. Rumah ini bukan miliknya, jadi wajar kalau sekarang aku yang mengurusnya bersama Bima. Seisi ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Ratna. Ada yang menatapnya dengan iba, ada pula yang penuh curiga. Ibu mertua Ratna yang sejak awal memang condong membela Maya, langsung mengangguk setuju. Ya, Ratna, ucapnya dingin. Jangan terlalu memaksakan diri. Rumah tangga harus dijalani dengan kerelaan. Kalau kamu sudah tidak bisa menyesuaikan diri, lebih baik kamu menyingkir. Ratna merasa dadanya sesak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Bagaimana mungkin dirinya yang selama ini menjaga rumah itu justru disebut hanya menumpang? Bagaimana mungkin rumah yang diwariskan oleh orang tuanya dianggap bukan miliknya? Namun ia tahu, jika ia melawan sekarang, semua hanya akan menjadi perdebatan kosong. Dengan suara pelan, hampir berbisik, Ratna mencoba menjawab, "Rumah ini bukan tempat aku numpang, Maya. Rumah ini adalah bagian dari hidupku. Aku sudah di sini sejak lama, bahkan jauh sebelum kamu muncul." Namun Maya tidak berhenti. Ia malah semakin lantang, ingin mempermalukan Ratna di depan semua orang. "Ratna, jangan memutar balik fakta. Semua orang tahu kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya ikut hidup dari Bima. Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan bisa tinggal di rumah sebesar ini. Jadi jangan menganggap dirimu lebih dari sekadar penghuni sementara." Ucapan itu membuat beberapa kerabat tersentak. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang mulai memandang Ratna dengan tatapan penuh keraguan. Ratna menggenggam erat tangannya, berusaha menahan getaran tubuhnya. Dalam hati, Ratna ingin berteriak, ingin mengeluarkan sertifikat rumah dan menunjukkan bahwa Maya yang sebenarnya tidak punya hak. Namun ia menahan diri. Ia sadar, jika ia mengeluarkan bukti sekarang, semuanya akan terasa terburu-buru. Ia harus menunggu saat yang tepat, saat di mana tidak ada seorang pun bisa menyangkal kebenaran. Sementara itu, Bima justru ikut mendukung Maya. "Sudahlah, Ratna," katanya dengan nada lelah. "Jangan mempermalukan diri sendiri. Maya hanya bicara jujur. Kamu harus tahu diri. Jangan menganggap rumah ini sebagai milikmu sepenuhnya." Ratna merasa seluruh dunia runtuh menimpanya. Suami yang dulu ia cintai, yang dulu pernah bersumpah akan menjaganya, kini berdiri di pihak wanita lain. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh orang yang paling ia percaya. Namun di tengah luka itu, Ratna menemukan sedikit kekuatan. Ia menatap Maya dengan mata penuh keteguhan. Tanpa perlu meninggikan suara, ia berkata, "Maya, kamu boleh berkata apa saja. Kamu boleh membuat semua orang percaya pada ceritamu. Tapi ingatlah satu hal. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Akan tiba waktunya semua orang tahu siapa yang benar-benar numpang di rumah ini dan siapa yang berhak tinggal di sini." Ucapan Ratna membuat ruangan kembali hening. Beberapa orang mulai merasa ragu, meski tidak ada yang berani berbicara. Maya tersenyum sinis, seolah tidak gentar sedikit pun. Sementara itu, Bima terlihat tidak nyaman, namun tetap memilih berpihak pada Maya. Ratna lalu bangkit dari tempat duduknya, melangkah pelan menuju kamarnya. Ia tidak ingin melanjutkan perdebatan. Biarlah untuk sementara Maya merasa menang, biarlah keluarga besar percaya pada kebohongan itu. Karena Ratna tahu, ia masih menyimpan senjata pamungkas, bukti yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun. Di dalam kamar, Ratna kembali membuka kotak kecil tempat dokumen-dokumen penting itu disimpan. Ia menyentuh sertifikat rumah dengan lembut, lalu menutup matanya. "Sabarlah hatiku," bisiknya lirih. "Waktunya akan datang. Hari ini mereka menuduhku hanya numpang, tapi suatu hari nanti, semua tuduhan itu akan berbalik.
Dan ketika saat itu tiba, semua akan terdiam. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Setelah sekian lama Ratna menahan perasaan, menahan amarah, dan memendam bukti, tibalah momen ketika keluarga besar kembali berkumpul di rumah itu. Kali ini suasananya lebih resmi, karena keluarga besar ingin membicarakan kelanjutan hubungan Bima dengan dua wanita yang sama-sama mengaku sebagai istrinya. Sejak pagi, rumah terasa ramai. Maya sibuk menyambut tamu, berlagak seperti tuan rumah. Dengan penuh percaya diri ia menyajikan makanan, mengatur kursi, dan berbicara lantang di hadapan semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa dialah yang berhak mengurus rumah tersebut. Sementara itu, Ratna hanya duduk tenang di sudut ruangan. Ia tidak banyak bicara, hanya mengamati dengan pandangan dingin. Hatinya sebenarnya masih perih, tapi ada keyakinan yang membuatnya tenang. Hari ini ia akan mengungkapkan kebenaran, sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Ketika semua keluarga besar sudah berkumpul, obrolan pun dimulai. Beberapa orang langsung menyinggung soal Ratna. Salah satu saudara, Bima, berkata, "Ratna, kenapa kamu masih bertahan di rumah ini? Bukankah sekarang Bima sudah punya pendamping baru? Bukankah lebih baik kamu pergi dan memberi jalan untuk Maya?" Ucapan itu seakan menjadi bola panas yang langsung ditangkap Maya. Dengan penuh semangat ia berkata, "Benar sekali. Selama ini, Ratna hanya menumpang di sini. Rumah ini milik Bima, dan sebagai istrinya, akulah yang berhak tinggal di sini. Aku ingin keluarga besar juga tahu, aku bukan orang luar. Aku adalah istri sah Bima sekarang." Semua mata tertuju pada Ratna. Beberapa orang mengangguk, seakan membenarkan ucapan Maya. Bahkan ibu mertua Ratna yang dulu pernah menyayanginya, kini berkata dengan nada dingin, "Ratna, tidak ada gunanya kamu bertahan. Kamu harus tahu diri. Rumah tangga itu harus dijalani dengan kerelaan. Kalau sudah tidak cocok, pergilah. Jangan mengganggu kebahagiaan mereka." Hati Ratna kembali tersayat, namun kali ini ia tidak menunduk atau menangis. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri perlahan. Langkahnya mantap, meski tubuhnya bergetar karena menahan emosi. Semua mata kini mengikuti gerakannya. Dengan suara tenang, Ratna berkata, "Kalian semua sudah mendengar banyak tuduhan terhadapku. Katanya aku hanya numpang tinggal di rumah ini. Katanya rumah ini milik Bima. Katanya aku harus pergi. Baiklah, jika itu yang kalian percaya, maka hari ini aku akan menunjukkan kebenaran." Ratna lalu melangkah menuju kamarnya. Suasana ruang tamu mendadak hening. Tidak ada yang berani bicara, semua menunggu apa yang akan dilakukannya. Beberapa menit kemudian, Ratna kembali dengan sebuah amplop besar di tangannya. Ia berdiri di tengah ruangan, menatap satu persatu wajah yang memandangnya dengan penuh tanda tanya. Perlahan ia membuka amplop itu, lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen penting. Dengan suara lantang namun tetap bergetar karena emosi, ia berkata, "Inilah bukti yang selama ini aku simpan. Rumah ini bukan milik Bima, bukan milik siapapun selain aku. Rumah ini adalah warisan orang tuaku. Sertifikat rumah ini tertera jelas atas namaku. Ini akta warisnya, sah secara hukum. Dan ini buku nikahku dengan Bima, bukti bahwa aku adalah istri sah satu-satunya di mata agama dan negara." Ratna mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Beberapa anggota keluarga langsung terdiam, sebagian lagi saling berpandangan. Mereka tidak menyangka Ratna memiliki bukti sekuat itu. Dengan suara yang lebih tegas, Ratna melanjutkan, "Selama ini aku memilih diam, karena aku tidak ingin mempermalukan suamiku sendiri di depan keluarganya. Aku tidak ingin membuat keributan, tapi kalian memaksaku untuk bicara. Hari ini, aku tidak lagi bisa membiarkan kebohongan terus berkuasa di rumah yang diwariskan oleh orang tuaku sendiri." Maya yang sedari tadi duduk dengan wajah penuh percaya diri, kini mulai gelisah. Wajahnya pucat, matanya berputar mencari alasan untuk membantah. Namun sebelum ia sempat berbicara, Ratna menatapnya tajam dan berkata, "Maya, kamu bisa menipu banyak orang dengan kata-katamu. Tapi kamu tidak bisa menghapus fakta yang tertera di atas kertas ini.
Kamu boleh mengaku sebagai istri, tapi hukum tidak mengakuimu. Kamu boleh mengaku pemilik rumah, tapi sertifikat ini tidak pernah menuliskan namamu. Ruangan kembali hening. Bahkan suara napas pun terasa berat. Semua orang yang tadi mendukung Maya kini bungkam. Mereka tidak bisa menyangkal apa yang ada di depan mata. Dokumen yang dipegang Ratna adalah bukti nyata, bukan sekadar cerita. Bima sendiri tampak terkejut. Wajahnya berubah pucat, keringat dingin, mulai membasahi pelipisnya. Ia tidak menyangka bahwa Ratna menyimpan semua bukti itu. Ia tidak menyangka bahwa di balik diamnya selama ini, Ratna menyimpan sesuatu yang bisa membuat semua kebohongan mereka runtuh seketika. Dengan suara yang lebih lembut namun penuh luka, Ratna menambahkan, "Aku tidak ingin merebut apapun dari siapapun. Aku hanya ingin mempertahankan hakku. Rumah ini adalah bagian dari hidupku, peninggalan orang tuaku yang harus kujaga. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk kamu, Maya, merebutnya dariku. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan harga diriku sebagai istri sah." Air mata Ratna akhirnya jatuh, bukan karena lemah, melainkan karena lega. Ia sudah mengeluarkan kebenaran yang selama ini dipendam. Ia sudah berdiri di hadapan semua orang, menegakkan kepalanya, dan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Tidak ada lagi suara yang terdengar di ruangan itu. Semua orang hanya terdiam, menyadari bahwa mereka selama ini salah menilai. Maya yang tadinya begitu angkuh kini tak bisa berkata apa-apa. Dan Bima, suami yang dulu begitu ia cintai, hanya bisa menunduk dalam rasa malu. Hari itu menjadi titik balik. Ratna yang selama ini dianggap lemah, justru berdiri tegak dengan kebenaran di tangannya. Sementara Maya, yang selama ini merasa berkuasa, akhirnya terdiam tak berdaya. Setelah Ratna mengangkat tinggi-tinggi dokumen warisan dan bukti pernikahannya, suasana di ruang tamu itu seakan berhenti berputar. Tidak ada suara, tidak ada tawa, tidak ada komentar. Hanya keheningan yang begitu menusuk, membuat semua orang yang hadir merasa sesak. Maya yang tadinya begitu angkuh dan percaya diri, kini duduk terpaku di kursinya. Wajahnya yang biasanya penuh senyum kemenangan, kini pucat pasi. Tangannya bergetar, bibirnya kering, matanya berkedip-kedip mencari celah untuk berbohong, tapi lidahnya keluh. Seluruh keberanian yang ia tunjukkan sejak awal tiba-tiba runtuh seketika. Keluarga besar yang semula mendukung Maya pun terdiam. Mereka yang tadi lantang meminta Ratna pergi, kini menunduk malu. Bagaimana mungkin mereka begitu cepat menilai, tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya? Bagaimana mungkin mereka bersekongkol dalam mengusir Ratna, sementara rumah itu ternyata adalah milik Ratna sendiri? Ratna berdiri di tengah ruangan dengan air mata yang masih membasahi wajahnya. Namun ini air mata itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah air mata seorang wanita yang berhasil menegakkan martabatnya. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia berkata, "Kalian semua menyaksikan sendiri. Aku tidak pernah menumpang di rumah ini. Aku tidak pernah mengambil hak orang lain. Justru aku yang hampir dirampas hakku. Oleh orang yang tidak tahu malu. Oleh orang yang berani duduk di rumah yang bukan miliknya. Dan oleh orang-orang yang begitu cepat menudingku." Semua orang terdiam. Tidak ada yang berani membantah. Bahkan, suara kipas angin yang berputar terdengar lebih jelas dari napas mereka. Maya akhirnya mencoba bicara. Dengan suara terbata-bata ia berkata, Tapi aku juga istri Bima. Aku juga punya hak. Ucapannya terhenti. Ratna menatapnya dengan tajam, lalu menyahut dengan nada tegas. "Hak apa yang kamu maksud, Maya? Hak menjadi perusak rumah tangga orang lain? Hak untuk merebut apa yang tidak pernah menjadi milikmu? Kamu bisa mengaku istri di depan orang-orang, tapi hukum tidak pernah menuliskan namamu. Kamu bisa berpura-pura menjadi tuan rumah, tapi sertifikat ini tidak pernah mengenalmu. Semua orang di sini sudah tahu kebenarannya sekarang. Kamu hanya seorang tamu yang memaksa masuk, lalu mencoba mengusir pemiliknya." Kata-kata Ratna itu
bagai pisau yang menancap dalam di hati Maya. Tidak ada ruang lagi untuk membantah. Semua orang yang hadir tahu Ratna benar. Saudara-saudara Bima yang sebelumnya membela Maya kini tidak bisa lagi berbicara. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh rasa bersalah. Bahkan ibu mertua Ratna yang tadi tegas memintanya pergi, kini hanya bisa menunduk. Dalam hati kecilnya, ia menyadari bahwa selama ini ia buta oleh omongan manis Maya. Ia terlalu mudah terpesona oleh sikap pura-pura lembut Maya, hingga lupa siapa sebenarnya menantu sah yang telah setia bertahun-tahun mendampingi anaknya. Bima sendiri, suami yang selama ini menjadi sumber luka, kini hanya bisa menunduk dalam-dalam. Ia tidak punya kata-kata untuk membela dirinya. Keringat dingin bercucuran dari pelipisnya. Ia tahu, apapun yang ia ucapkan hanya akan memperburuk keadaan. Ia sadar bahwa semua orang kini melihatnya sebagai pria lemah yang tega mengkhianati istri sahnya, lalu mencoba hidup nyaman di atas hak orang lain. Suasana ruang tamu berubah kaku. Tidak ada lagi suara membela Maya. Tidak ada lagi yang berani meminta Ratna pergi. Semua ucapan mereka sebelumnya seakan tertelan kembali, membungkam di tenggorokan mereka. Ratna pun melangkah sedikit maju, menatap semua orang dengan penuh keberanian. Suaranya semakin jelas dan mantap. Aku sudah terlalu lama diam. Hari ini aku berdiri di sini bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk martabat seorang istri yang sah. Aku ingin kalian semua tahu, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil apa yang sudah diwariskan untukku. Tidak ada seorang pun yang bisa menghapus fakta bahwa aku adalah pemilik rumah ini dan istri sah satu-satunya. Jika ada yang mencoba merebut, maka hari ini aku pastikan usahanya gagal. Ucapan itu membuat semua orang menunduk. Ada rasa malu yang menggantung di udara. Ada penyesalan yang tidak terucap. Mereka sadar, kebenaran yang diucapkan Ratna begitu kuat, begitu jelas, hingga tidak mungkin diganggu-gugat. Maya hanya bisa menatap tanah, tidak lagi berani menegakkan kepala. Semua topeng yang ia kenakan selama ini hancur berantakan. Dari seorang wanita yang terlihat berkuasa, ia berubah menjadi sosok yang rapuh, tersudut, dan tak berdaya. Ratna menghela napas panjang. Tangannya masih memegang dokumen itu erat-erat. Ia lalu berkata dengan nada lebih lembut, meski masih penuh luka. Aku tidak pernah berniat mempermalukan siapapun. Tapi jika kalian semua terus memaksa, maka aku harus membuktikan siapa diriku sebenarnya. Hari ini kebenaran sudah terbuka. Tidak ada lagi alasan bagi siapapun untuk meragukanku. Dan tidak ada lagi tempat bagi kebohongan di rumah ini. Kata-kata itu membuat semua orang semakin terdiam. Tidak ada bantahan, tidak ada komentar. Hanya keheningan panjang yang menandai kekalahan Maya dan kebangkitan Ratna. Untuk pertama kalinya sejak konflik itu pecah, Ratna berdiri tegak sebagai pemenang. Bukan karena ia mencari kemenangan, tapi karena ia mempertahankan kebenaran. Dan hari itu, seluruh keluarga besar menyaksikan sendiri bagaimana seorang wanita yang nyaris diusir dari rumahnya, justru berdiri gagah menunjukkan siapa pemilik sebenarnya. Keheningan yang tercipta setelah semua kebenaran terbongkar masih menyelimuti ruangan itu. Tidak ada suara yang berani memecahnya, tidak ada tawa, tidak ada komentar sinis. Semua orang hanya duduk terpaku dengan pikiran masing-masing. Ratna berdiri di tengah ruangan dengan tubuh tegak, meski hatinya masih penuh luka. Air matanya telah berhenti, berganti dengan ketegasan yang jarang terlihat dari dirinya sebelumnya. Semua orang menatapnya, tapi kali ini tidak ada lagi tatapan meremehkan atau merendahkan. Tatapan itu berganti dengan rasa segan, kagum, bahkan penyesalan. Maya, yang sebelumnya merasa menang dan berkuasa, kini duduk terpuruk. Ia tidak lagi berani menatap wajah Ratna, tidak lagi bisa mengucapkan sepatah kata pun. Semua rencana dan ambisi yang ia bangun hancur seketika, ditelan oleh kebenaran yang tidak bisa ia bantah. Bima, sang suami, hanya bisa menunduk. Ia tahu dirinya telah kalah 2 kali. Pertama, ia kalah sebagai suami yang tidak bisa menjaga kesetiaan. Kedua, ia kalah sebagai pria yang gagal melindungi harga diri keluarganya. Hatinya terasa hampa,
lidahnya keluh. Baginya, tidak ada kalimat pembelaan yang bisa menebus luka yang telah ia berikan pada Ratna. Setelah lama hening, Ratna akhirnya berbicara. Suaranya tenang, meski ada getir yang tidak bisa disembunyikan. Aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Aku sudah menunjukkan semua yang perlu kalian lihat. Sekarang, aku tidak punya kewajiban lagi untuk membuktikan apapun. Kebenaran sudah berdiri di sini, di hadapan kalian semua. Tinggal kalian yang memilih, mau mengakuinya atau menolaknya. Tapi bagiku, aku sudah selesai. Semua mata tertuju padanya. Mereka mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Ratna, dan tidak ada seorang pun yang berani menyela. Ratna melanjutkan dengan nada lebih lembut, namun penuh ketegasan. Selama ini aku berjuang keras menjaga rumah tanggaku. Aku berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang penuh kasih, dan menantu yang sabar. Aku rela menahan luka, rela diperlakukan tidak adil, hanya karena aku tidak ingin keluarga ini hancur. Tapi aku sadar, mempertahankan sesuatu yang tidak lagi dijaga oleh pasanganku hanya akan menyakiti diriku sendiri. Maka mulai hari ini, aku tidak akan lagi menangisi orang yang tidak bisa menghargai cintaku. Kalimat itu membuat dada Bima terasa sesak. Ia mengangkat kepalanya sebentar, menatap Ratna dengan mata berkaca-kaca, seakan ingin meminta maaf. Namun Ratna tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Ia kembali menundukkan kepala, menutup mulutnya rapat-rapat. Ratna lalu menoleh pada Maya yang masih duduk dengan wajah pucat. Dengan suara yang dingin namun berwibawa, ia berkata, "Dan kamu, Maya, ingatlah baik-baik hari ini. Kamu boleh datang dengan keangkuhanmu, kamu boleh membawa kata-kata manis untuk memikat, tapi pada akhirnya kebohongan tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Aku tidak akan menuntutmu, tidak akan mengejarmu. Tapi aku ingin kamu tahu, jangan pernah lagi mencoba merampas apa yang bukan milikmu. Karena kamu sudah merasakan sendiri akibatnya." Maya menunduk semakin dalam. Tidak ada jawaban, tidak ada bantahan. Ia tahu dirinya kalah. Ratna lalu menoleh pada seluruh keluarga besar. Dengan suara tegas ia berkata, "Aku tidak menyimpan dendam pada siapapun di sini. Aku mengerti, kalian hanya terbawa oleh kata-kata manis Maya dan kelemahan Bima. Tapi aku juga ingin kalian belajar dari semua ini. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari cerita sepihak. Jangan pernah menyingkirkan seseorang tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya." Beberapa anggota keluarga meneteskan air mata, sebagian lainnya mengangguk pelan sebagai tanda penyesalan. Ratna menatap ke arah pintu, lalu melanjutkan, "Hari ini aku memilih jalanku sendiri. Rumah ini akan tetap menjadi rumahku, karena itu adalah warisan orang tuaku. Tapi aku tidak akan lagi mengisinya dengan luka. Aku akan membangunnya kembali, bukan dengan kebohongan, bukan dengan pengkhianatan, melainkan dengan kekuatan baru. Aku akan memulai hidupku kembali, dengan atau tanpa Bima di sisiku." Kata-kata itu terdengar begitu mantap, seolah-olah sebuah pintu baru telah terbuka di depan Ratna. Ia tidak lagi terlihat sebagai wanita yang rapuh, melainkan sebagai sosok yang tangguh dan berani melangkah. Bima mencoba membuka suara, "Ratna, maafkan aku." Namun Ratna hanya menoleh sekilas, menatapnya dengan mata yang dingin namun penuh luka, lalu berkata pelan, "Kamu sudah membuat pilihanmu sendiri, Bima. Dan aku juga sudah membuat pilihanku. Hidup kita tidak lagi sama." Setelah itu Ratna melangkah, meninggalkan ruangan. Setiap langkahnya mantap, tidak ragu, meski hatinya masih terasa berat. Semua orang hanya bisa menatap punggungnya, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan kebangkitan seorang wanita yang selama ini diremehkan. Maya tertunduk, Bima terdiam, keluarga besar terperangah, dan Ratna berjalan menuju masa depan yang baru dengan kebenaran sebagai pijakan.